Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar hari ini? Doa saya semoga saudara sehat, penuh sukacita, dan terus berpengharapan di dalam cinta kasih Tuhan. Sebelum kita melanjutkan segala aktivitas, marilah kita meluangkan waktu sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Tuhan yang menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, dan mengubah hidup kita menjadi lebih baik di dalam hikmat yang daripada Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami, dari sepanjang malam hingga pagi ini. Pagi ini kami menerima berkat Tuhan di dalam nafas kehidupan, dan kami percaya hari ini akan menjadi lebih baik karena Tuhan selalu bersama-sama dengan kami. Kami mau belajar di dalam firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami dimampukan untuk mengerti dan terus dimampukan juga untuk melakukan firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak HKBP Rabu 15 Februari 2023, tertulis dalam Filipi 2 ayat 13. Saya akan baca bagi kita dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia. Ai di ula debata do di bagasan hamu giot neroha nang ulaun saut bagi huton lomo nerohana. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen yang mengira, atau bahkan kita di antaranya, bahwasanya dengan melakukan perbuatan baik, dengan melakukan hal-hal yang berguna di dalam hidup ini, maka kita akan beroleh keselamatan. Artinya, keselamatan kita terima karena usaha yang kita kerjakan. Tahukah saudara, kebaikan, kebenaran di dalam kehidupan memang harus kita lakukan. Itu adalah wujud sebagai tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang beriman. Bukan karena perbuatan baik kita lah maka kita beroleh keselamatan. Tetapi justru sebaliknya, keselamatan itu sudah diberikan Tuhan kepada kita di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan sebagai sujud syukur kita kepada Allah yang Maha Baik, yang menyelamatkan hidup kita, yang membebaskan kita dari jerat maut karena dosa. Sebab itulah kita harus berbuat baik. Jadi berbuat baik bukan supaya selamat, tetapi keselamatan direspon dengan perbuatan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini terikat di dalam satu perikop, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ayat 13 ini adalah menerangkan apa yang terjadi dalam ayat 12, di mana ayat 12 ditulis, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Tentunya ini adalah nasihat Paulus kepada jemaat Filipi agar tidak pernah goyah, tidak pernah kendor di dalam melakukan perbuatan baik di dalam kehidupannya. Karena banyak orang melakukan hal-hal yang baik dengan penuh tanggung jawab ketika seseorang yang bertanggung jawab atas pekerjaan itu memperhatikan
Ya kita katakanlah seorang pegawai di pekerjaannya. Dia dengan semangat dan gigih bekerja ketika atasannya, manajernya, atau pimpinannya ada di sana. Tetapi sebaliknya, ketika tidak ada, maka dia bekerja dengan semaunya. Ini yang mau dikatakan Paulus. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Keselamatan yang telah menjadi milik kita tentunya harus tetap menjadi bagian kita sampai akhir hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu untuk tetap kuat, tetap setia di dalam kehidupan yang penuh dengan lika-liku goncangan dan berbagai-bagai pergumulan, tidaklah mudah bagi kita, bukan? Oleh karena itulah renungan kita pada hari ini memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita untuk tetap semangat melakukan yang menjadi bagian kita, yang menjadi tanggung jawab kita di dalam takut akan Tuhan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kerjakanlah bagianmu, biarlah Tuhan yang menuntaskannya untuk keselamatanmu. Allah lah yang mengerjakan di dalam diri kita. Semua Dia lakukan untuk keselamatan kita. Tuhanlah yang membangkitkan di dalam diri kita kemauan untuk taat, kemauan untuk tetap mengerjakan keselamatan kita di dalam kehidupan sehari-hari, kemauan untuk diubah sama seperti Kristus. Dan tentunya seperti Kristus pun kita harus mau dan taat di dalam Tuhan untuk melakukan segala sesuatu yang baik menurut kehendak-Nya. Biarlah kita diubah oleh Tuhan. Biarkan dirimu dipimpin oleh-Nya. Bagi kita yang sudah melakukannya dengan baik, jangan pernah berhenti, jangan pernah lengah ya saudara. Tetapi bagi kita yang belum melakukannya, masih pikir-pikir, masih menunggu waktu, ini saat yang baik. Ini saat yang tepat. Lakukanlah di dalam Tuhan. Kerjakanlah keselamatanmu di dalam takut dan gentar. Artinya kita menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan tanggung jawab, karena kita percaya Tuhan ada di dalamnya. Karena kita yakin dengan berbagai-bagai hal yang terjadi dalam hidup ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan terus berkarya di dalam hidup kita dari hal-hal yang sulit, pergumulan yang terjadi di dalam hidup kita. Percayalah, jika Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, ada maksud dan rancangan Tuhan di dalamnya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita meletakkan semua kehidupan kita dan seluruh harapan-harapan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Dia yang memelihara, Dia yang menuntun kita. Apapun yang terjadi, sekalipun kita menghadap tekanan dari luar diri kita, bahkan dari dalam diri kita, teruslah percaya kepada Tuhan. Kerjakanlah yang menjadi bagianmu. Biarlah Tuhan yang menuntaskannya untuk keselamatanmu. Kiranya Tuhan terus memampukan kita, Tuhan memberi kekuatan, dan kita terus diajar untuk mampu melakukan semuanya dengan baik karena Tuhan ada di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga di dalam firman-Mu kami mengerti apa maksud dan rancangan Tuhan dalam hidup ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Bahwasanya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau terus ada bersama-sama dengan kami, menuntun dan memelihara kehidupan kami, mengerjakan segala sesuatu yang hebat di dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ajari kami untuk meneladani kebaikan-Mu di dalam hidup ini. Ajari dan mampukanlah kami untuk terus melakukan hal-hal yang baik, yang berguna sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami, biarlah kami boleh dipakai menjadi berkat bagi dunia. Terima kasih Tuhan, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.